Selamat pagi dan shalom. Puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita semua, sehingga hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan menikmati kasih pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya beri kesempatan bagi kita semua untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Sungguh besar kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada kurang, tidak berubah, sempurna dan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan, kita berdiri dan kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang ketiga. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah. Tidak kurang, tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Tuhan, ini pengakuan kami bersama di hadapan hadirat-Mu.
bahwa jika kami ada hanya karena kesetiaan Tuhan memelihara hidup kami. Sungguh besar kasih setiamu menuntun dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang baik kami ada di hadirat-Mu, menikmati persekutuan, menyembah, memuliakan Tuhan. Kuduskanlah kami sekalian ya Tuhan, agar kami sungguh layak untuk ada di hadirat-Mu. Sebabnya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai tamatnya, kami mohon jadilah kiranya dengan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji mengagungkan nama Tuhan. Kembali kita naikkan pujian kita dari Kidung Pujian nomor 167, Hati Hamba. Tuhan tidak pernah memandang rupa kita, Tuhan tidak pernah memandang harta kita, tapi hati kita yang Tuhan selalu cari dalam kehidupan kita. Biar Tuhan temukan kita tetap setia kepada-Nya. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang ku terima daripada Tuhan. Kembali saya persilakan kita semua untuk berdiri dan kita mengakui pengakuan iman Gereja Kibaib. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus,
tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita. Maha besar Allah kami, Allah Khalik langit, bumi, laut, dan segala isi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bangga di dalam Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik-Mu, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan karena itu, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sekalipun silih berganti pergumulan dan tantangan diperhadapkan, tapi sebagai anak-anak Tuhan kami tahu bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami adalah milik-Mu, dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Sehingga jika kami ada saat ini bukan karena gagah dan kuat kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata karena kemurahan-Mu. Panjang minggu kami dapat lewati dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan, walaupun suka duka diperhadapkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk duka cita, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan jaminan bagi kami bahwa maut sekalipun tak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan saudara kami, mamanya Anda dan Anti, bahkan seluruh keluarga. Ketika Tuhan berkenan memanggil suami, ayah kekasih, saudara kami dari tengah-tengah persekutuan, dari tengah-tengah keluarga, almarhum Bapak Antonius Tangalayu. Kami tahu ya Tuhan bahwa inilah kehendak Tuhan bagi keluarga, inilah kehendak Tuhan bagi persekutuan kami di tempat ini. Dan mengingatkan kami semua bahwa satu waktu kami akan menjalani apa yang dijalani oleh saudara kami. Karena hidup ini hanya sementara. Hidup ini bagaikan bunga-bunga di padang. Pada pagi hari mekar, tapi pada sore hari lisut dan layu. Itulah keadaan kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk mamanya Anda bersama dengan Anda dan Anti dan seluruh keluarga. Hiburkan dan kuatkan mereka, agar mereka sungguh kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong di dalam mengantar jenazah suami, jenazah ayah kekasih, saudara kekasih, boleh dimakamkan dengan baik di Marinding. Ya Tuhan, sekali lagi kuatkan mamanya Anda dan anak-anak untuk kuat di dalam Tuhan. Juga Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Prasetyo, yang juga mengalami duka yang dalam karena Tuhan telah memanggil kakak kekasih dari tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, hiburkan saudara kami, hiburkan segenap keluarga, agar mereka sungguh kuat di dalam Tuhan menghadapi duka ini. Mereka yakin bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami tinggalkan dunia yang fana, kami akan bersama dengan Tuhan menikmati kemuliaan kekal selamanya. Sehingga jelas bagi kami semua yang percaya kepadamu, tujuan hidup kami bukanlah dunia ini, tapi tujuan hidup kami adalah bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, di balik duka cita yang diperhadapkan kepada kami jemaat-Mu, juga kami bersyukur karena Tuhan menambahkan usia 1 tahun lagi bagi kelima saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Bersyukur bersama Widya Tisarip, Bu Yohana Limbong, Penatua Yohanes Palangda, Valencia, dan Jepika Cindy Marante. Terima kasih umur panjang Tuhan beri,
Dan kiranya Tuhan terus memberkati menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, untuk tetap setia dalam iman, dalam pengharapannya kepada Tuhan, untuk tekun melakukan apa kehendak Tuhan dan apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga kami bersyukur Tuhan menolong beberapa saudara-saudara kami waktu yang lalu dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami bersyukur bersama Ibu Penatua Jenny Manikar, Tuhan sudah tolong kami boleh bersama saat ini. Tuhan sempurnakan kekuatan bagi hamba-Mu bersama keluarga, sehingga hamba-Mu sekeluarga memperoleh kekuatan dari Tuhan. Mereka dapat menjalani hari-hari hidupnya untuk hidup memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, juga bersyukur ada berapa jemaat Tuhan waktu yang lalu berada di luar daerah ini. Puji Tuhan, Engkau telah menyertai, boleh kembali dengan selamat. Bahkan berapa saudara kami dari tempat yang jauh boleh bersama dengan kami saat ini. Dan kami berdoa khusus untuk saudara kami Sakti dan Denny, sebentar subuh akan kembali ke Papua dalam melaksanakan tugasnya. Tuhan menolong, Tuhan mendahului perjalanannya, Tuhan mengatur semuanya, boleh kembali dengan selamat. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu. Kami ingat beberapa orang tua kami menjalani usia lanjut, kiranya Tuhan menolong. Saudara kami Bapak, orang tua kami Bapak Palayukan, Ibu Limdo Sugi, Ibu Limbong Bua, Ibu Maria Bangun, Ibu Marta Kombong yang sakit, Ibu Rudi Alik, Ibu Agustina Liku, Bapak Immanuel Tamu, Ibu Maria Salempa, Bapak Simon Sape yang sakit, Martina Sampe, Bapak Benyamin Bokdo, Dorcas Salik Padang yang sakit, Bapak Ruben Raba, Ibu Maria Tapi, Ibu Tuhana Naja, Bapak Amos Kanan yang sudah lama sakit, Luciana, Pak Yakob Ampang, Yohana Kombong, Bu Arini Mongan, Ibu Jadi Dalaklang, Maria Tampe, Bapak Soleman Kamba, dan Bapak Musa Tandirapa. Tuhan terus menolong mereka menjalani usia lanjut, tetap setia mengiring Tuhan, dan terus menyaksikan anak cucunya diberkati Tuhan sebagai wujud janji Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian mereka yang sedang rawat jalan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yunus Dudung, Ibu Milka Kalatiku, Chandra Kamba, Agustina Takbi, Nyonya Riani Rerung, Paulina Bura, Bapak Frans Takdung, Marcelo, Siana Usi, Nyonya Bernadette Kamba, Andri, dan Ronald Punggawa, serta Karin. Kami mohon Tuhan menolong. Tuhan, Engkau memberi pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Dan kami berdoa khusus untuk Ibu Diaken Helena Tandilintin yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu Tuhan Yesus, jamah, pulihkan dan sembuhkan hamba-Mu. Demikian ibu-ibu yang sedang mengandung, Ibu Agrina Kurniawan dan Novita Afriandi. Tuhan terus memberi kekuatan, memberkati janin yang alam kandungannya sehingga bertumbuh dalam anugerah Tuhan sampai pada saatnya melahirkan dengan selamat. Demikian kami doakan segenap umat-Mu dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, dalam usaha dan pekerjaan apa saja yang diusahakan, Tuhan memberkati. Secara khusus ya Tuhan, menghadapi pandemi yang sudah hampir 1 tahun, Tuhan kuatkan seluruh umat-Mu agar tetap kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, baik yang bersama dengan kami pun yang jauh terpisah, Tuhan menjaga melindungi mereka, Tuhan memberi kecerdasan, dan tanamkan dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan, agar anak-anak kami terus mengandalkan Tuhan, karena hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang akan meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Juga kami datang berdoa kepadamu, mendoakan untuk persekutuan kami ini, baik kami sebagai tim gembala, sebagai anggota majelis gereja, sebagai pengurus persekutuan intragerejawi, guru-guru sekolah minggu, tata usaha dan koster. Mari Tuhan menolong, kami terus maju bersama, bergandengan tangan bersama di dalam melayani Tuhan. Sekalipun suasana yang sulit karena pandemi COVID-19 ini, tapi walaupun ruang gerak kami terbatas, kami tetap memiliki semangat dan gairah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena kami tahu satu waktu kami ingin bekerja, tapi tidak ada kesempatan lagi. Karena itu kami berdoa terus untuk pergumulan kami, kerinduan kami terkait dengan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Kami mohon Tuhan menolong. Dalam waktu yang dekat panitia akan duduk bersama, berembuk bersama, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk pekerjaan ini.
sehingga pekerjaan ini dapat dikerjakan. Demikian panitia perluasan tanah, Tuhan juga terus menolong, memberkati seluruh umat-Mu untuk mengambil bahagian di dalam penyelesaian tanah yang ada di belakang. Juga kami datang berdoa untuk pengurusan surat-surat, Tuhan campur tangan. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa kepadamu. Kami ingat saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan karena bencana alam. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan menolong. Kuatkan dan teguhkan mereka agar mereka kuat di dalam Tuhan, tetap menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Secara khusus saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat, mari Tuhan menolong mereka. Juga kami berdoa untuk penginjilan yang sedang digalakkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan tentang Injil keselamatan itu. Dengan banyaknya masalah yang terjadi, kami diingatkan bahwa kami butuh juru selamat. Dan Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami. Biarlah dengan menghadapi berbagai persoalan, kami semakin kuat dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Bahkan semakin banyak jiwa-jiwa datang dan percaya kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga dalam menghadapi berbagai keadaan dan kondisi, diberikan kemampuan oleh Tuhan. TNI dan Polri, Tuhan juga memberi kekuatan, kemampuan, dan secara khusus para medis, dokter, dan jururawat yang ada pada barisan depan dalam menghadapi pasien yang sedang terpapar karena wabah virus. Mari Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan bagi mereka sekalian. Bapa di sorga, sebentar lagi hamba Tuhan akan berdiri, menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, Engkau berdiri bersama dengan hamba-Mu, memberi kuasa, hikmat, dan wibawa surgawi-Mu, dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan Roh Kudus menolong kami semua untuk mau belajar, taat, dan melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan siang hari ini. Kami semua dapat melaksanakannya dengan pertolongan dan pimpinan daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan, kerinduan dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Ibu Pendeta Rahel siap untuk melayani kita pada siang hari ini. Sebagai tanda kesiapan hati kita, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan, firman-Mu ku pegang selalu. Saat duka, saat
bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami bersama-sama memuji memuliakan namamu. Dalam suka duka kami bersyukur Engkau selalu ada melalui firman yang kami baca, kami pelajari setiap saat. Hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berikan kami kuasa dan hikmat surgawi, agar kami dimampukan untuk mengerti, dan bukan hanya mengerti saja, tapi juga melakukannya di dalam perjalanan kehidupan ini. Mampukanlah hamba untuk menyampaikannya dengan kuasa dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami semua boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Terpujilah namamu ya Allah, berfirmanlah kepada kami sekalian, jana hati kami telah siap isi oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan kepada kita sekalian selamat siang, salam. Kita bersyukur hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, maka sampai hari ini kita ada. Kita boleh menikmati kasih Tuhan, bahkan diberikan penghiburan. Walaupun kita berduka, karena orang tua kita, saudara kekasih kita, Bapak Antoni Stangalayuk sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi kita bersyukur bahwa dia milik Tuhan, dia sudah bahagia di sorga, dan kita bersyukur mamanya Anda bersama anak-anak dan keluarga tetap dikuatkan melewati duka yang Tuhan izinkan mereka alami. Kita bersyukur bahwa di dalam segala perkara Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada menolong dan menguatkan kita. Untuk itu jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan pada saat ini yang telah saya siapkan di dalam kitab Pertama Raja-Raja pasal 19. Kita Pertama Raja-Raja pasal 19. Saya mengajak kita untuk bergantian membaca firman ini. Saya membaca ayat 1 dan jemaat Tuhan membaca ayat 2. Kita bergantian sampai di ayat 16. Pertama Raja-Raja pasal 19. Saya membaca ayat 1 dan jemaat Tuhan membaca ayat 2. Kita bergantian membacanya sampai di ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu."
Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dan kita akan belajar bersama-sama. Berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kita punya pengalaman yang berbeda di dalam berjalan bersama Tuhan. Apalagi selama kita ada di dalam kesulitan karena pandemi, setiap orang punya pergumulan yang berbeda. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Dan kadang-kadang kita juga menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita juga berbeda. Tapi kita bersyukur kita punya satu Tuhan yang setia menolong kita, setia menuntun kita asal saja kita tetap berjalan di jalur yang Dia sudah tetapkan bagi kita. Hari ini kita akan belajar bersama. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka dalam ayat 3 sampai ayat 8 kita belajar, dalam ketakutan ada kekuatan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kadang-kadang kita merasa takut, tapi di dalam ketakutan itu ada kekuatan yang asalnya dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar menjadi milik Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti dia tidak merasa takut. Firman Tuhan mencatat, saat Elia terancam nyawanya, karena Isabel akan membunuh dia, dia juga merasa takut. Jadi kalau hari ini di tengah-tengah pandemi, baru kita merasa takut, itu manusiawi. Manusiawi itu wajar. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak dibiarkan Tuhan terus-menerus hidup dalam ketakutan. Tetapi di dalam ketakutan itu ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya mendapat kekuatan dari Tuhan? Bukan lagi kita menunggu seperti Elia dalam pembacaan kita. Kekuatan dari Tuhan diberikan kepada Elia melalui malaikat Tuhan datang menyentuh Elia, membangunkan dia, memberikan makanan dan minuman kepadanya. Hari ini jangan kita menunggu lagi melalui mimpi, melalui orang-orang yang sudah lama meninggalkan kita.
Kadang-kadang ada banyak orang yang berkata dia Kristen, dia percaya Yesus, padahal dia masih lebih takut ketika melihat dan bermimpi bertemu dengan orang-orang keluarganya yang sudah lama meninggal. Kita seharusnya lebih takut kepada Tuhan, karena yang menentukan hidup kita ini adalah Tuhan. Dan orang yang sudah percaya, yang sudah menjadi milik Kristus, berjalan bersama Kristus, dia tidak akan takut kepada kematian. Kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya maut. Tetapi di dalam semuanya itu ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Elia, dia seorang yang hebat. Dia seorang yang begitu berani memperlihatkan imannya. Kalau kita membaca pasal 18, kitab pertama Raja-Raja, di sana dicatat bagaimana dia melawan para Baal sebanyak 450 orang. 450 orang itu banyak atau sedikit? Banyak. Dia seorang diri. Tetapi dia berkata, kita akan membuktikan manakah Allah. Dan benar, tatkala dia berdoa, minta supaya Tuhan menurunkan api untuk membakar korban bakaran yang dia sudah siapkan. Api turun dari langit. Dan para Baal itu yang berdoa kepada dewanya, sebanyak 450 orang, mereka tidak melihat apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sehebat Elia juga takut. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, dalam ketakutan apa yang harus kita buat? Kita harus tekun berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Melalui doa kita diberi kekuatan oleh Tuhan di dalam ketakutan kita. Bagaimana caranya kita mendapat kekuatan? Melalui firman Tuhan, harus kita baca setiap hari. Bagaimana kita tahu apa yang harus kita buat di tengah-tengah situasi yang sulit kalau kita tidak pernah membaca isi hati Tuhan melalui firman-Nya? Jadi mulailah membaca secara rutin firman Tuhan, karena dari firman inilah kita mendapat kekuatan tatkala kita merasa takut. Orang yang terancam nyawanya pasti takut, itu manusiawi. Kita tidak perlu mengejek orang kalau dia merasa takut, tak perlu. Kita harus kuatkan, kita harus beri dorongan. Dan kita memberi cap atau label. Ya. Hari ini begitu cepat orang memberikan label kepada sesamanya. Padahal itu tidak penting. Yang penting adalah kita saling menguatkan dan kita kembali kepada firman. Oh, di dalam ketakutan itu ada kekuatan dari Allah yang Ia siapkan bagi kita. Asal kita selalu berjalan bersama dengan Dia. Jadi masalahnya adalah ada banyak orang yang merasa kenapa pergumulannya, kenapa dia terus-menerus dihantui oleh rasa takut, khawatir, dan cemas. Jangan-jangan dia tidak berjalan bersama Tuhan. Dia keluar dari apa yang ditentukan oleh Tuhan. Mari kita periksa diri kita. Benarkah kita sementara mengikut Tuhan atau kita ikut apa ajaran dunia? Apa kata orang? Kalau orang hidup karena apa kata orang itu celaka. Tapi orang yang percaya kepada Kristus, dia akan hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Elia, tatkala nyawanya terancam, dia juga takut. Dia berusaha untuk pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi sebagai manusia yang masih normal, ketika hidup kita, nyawa kita terancam, pastilah kita merasa takut.
Tapi kita bersyukur sebagai milik Kristus. Bahwa di dalam ketakutan yang kita hadapi, ada kekuatan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita kuat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Elia ketika dia berupaya untuk menyelamatkan nyawanya, kita perhatikan dalam pembacaan kita, ayat 6 dan ayat yang ke-7, di sana. Ketika malaikat Tuhan datang, membangunkan dia, maka dia bangun, dia makan roti, dia minum air, setelah itu dia membaringkan lagi tubuhnya, dia tidur. Dan firman Tuhan berkata, tetapi malaikat datang untuk kedua kalinya. Ini menandakan bahwa benar-benar Allah peduli kepada setiap umatnya. Allah peduli kepada setiap orang yang setia berjalan bersama dengan Dia. Allah tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari ini kita masih ada di tengah-tengah kesulitan. Buat aktivitas kita terbatas. Membuat banyak hal berubah. Tapi kita percaya Allah peduli hidup kita. Allah tahu apa yang kita alami. Allah tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Untuk itu tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Ia Tuhan yang selalu mempedulikan umatnya. Yang berikut. Seorang Elia yang tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam ancaman yang dia terima dari Isabel, istri Raja Ahab. Isabel ini terkenal dengan kejahatannya. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat jahat. Sehingga siapa saja yang mengecewakan dia, yang membuat dia rugi, dia tidak segan-segan untuk membunuh. Itulah Isabel. Dan saat itu Elia menjadi sasaran Isabel. Tetapi mari kita perhatikan. Selanjutnya di dalam pembacaan kita. Ayat 15 sampai ayat 16. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketakutan ada kuasa untuk mentaati firman Tuhan. Ayat 15 sampai ayat 16 di sana kita melihat bahwa saat itu Elia bersembunyi. Dia ada di dalam gua. Dia bermalam di situ dan Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dia ditanya sampai 2 kali. Jawabannya sama. Dia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dia dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ini perintah. Kembalilah melalui jalanmu. Ada yang terkasih dalam Tuhan? Orangnya sudah melarikan diri karena dia terancam nyawanya, lalu disuruh kembali melewati jalan yang sama. Bayangkan. Ini dalam ketakutan. Tetapi karena dia berjalan bersama Tuhan, dia adalah milik Tuhan, dia sudah dipanggil khusus untuk melakukan perintah Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Maka di dalam ketakutan itu, Tuhan memberikan dia kuasa untuk taat. Tanpa banyak komentar,
Ayat 19 dikatakan, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ibu saudaraku yang terkasih, Elia tidak berkata, Tuhan saya takut. Tetapi dia percaya bahwa walaupun dia takut, ada kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia berani keluar dari gua. Dia pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan kita alami, inilah masa-masa yang sulit. Dan saya yakin bahwa setiap hari ketika kita bisa melewati satu peristiwa demi peristiwa yang lainnya, otot-otot kerohanian kita semakin dibentuk dan kuat. Sehingga kita tidak lagi terus-menerus dihantui kecemasan, kekhawatiran, lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita percaya bahwa setiap kondisi yang Tuhan izinkan itu, Tuhan sedang mengajar kita untuk tetap mempercayai bahwa ada kuasa Allah yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan kita akan dilindungi ketika kita setia kepadanya. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh Elia, padahal dia takut. Sebagai gembala kami selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kita semua umur panjang. Kita semua bisa melewati tahun ini. Kalau boleh kita menyelesaikannya. Karena ada banyak pekerjaan yang akan kita kerjakan bersama. Tetapi toh juga kita mengalami, kita berhadapan dengan yang namanya duka cita. Itulah sebabnya setiap saat kita harus memperbaiki hidup kita. Kita hidup hari ini, kita memperbaiki hidup kita seolah-olah kita akan mati besok. Dan kita hidup hari ini terserah kita maunya apa, kan kematian masih lama. Kematian tidak pernah memberitahukan kepada kita bahwa dia akan datang besok, dia akan datang lusa, tidak. Kita harus selalu bersiap. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak takut kepada kematian. Tetapi kita akan terus berjalan bersama Tuhan dan kita senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jangan dalam kondisi seperti ini, lalu kita acuh tak acuh dengan ibadah kita. Acuh tak acuh dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih lagi melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga tatkala panggilan itu datang, kita siap. Kita selalu mengingat bahwa tempat kita mulia di sorga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Elia seorang yang benar-benar pemberani, tapi juga merasa takut. Apakah kita mengatakan Elia kurang iman? Tidak. Rasa takut itu manusiawi. Tapi di dalam ketakutan ada kuasa Tuhan berikan. Ada kemampuan Tuhan berikan. Sehingga harus tetap mentaati perintah dan harus menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita selalu meyakini kalau menurut Tuhan tugas kita belum selesai, kita tidak akan dipanggil kembali kepadanya. Tetapi walaupun kita merasa tugas kita belum selesai, tugas kita masih banyak, tetapi di mata Tuhan tugas kita sudah selesai, pasti kita akan dipanggil pulang. Begitu dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia berjalan bersama Tuhan apapun yang kita hadapi. Karena kita yakin walaupun di dalam ketakutan ada kekuatan Tuhan beri kepada kita. Dan di dalam ketakutan itu ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mentaati
perintahnya, melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menguatkan dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami ada sebagaimana adanya. Tuhan tahu dan mengenal setiap pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat ini, mereka dirundung rasa takut, khawatir, dan cemas. Kami bersyukur ada firman Tuhan menguatkan kami. Orang yang setia berjalan bersama Tuhan. Walaupun ada rasa takut, tetapi ada kekuatan Tuhan berikan untuk terus melangkah, memandang kepadamu ya Allah. Kuatkan kami semua, kuatkan seluruh umat-Mu, sehingga tetap setia di dalam mentaati apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami selanjutnya kepadamu. Engkau menolong dan memberkati kami. Demi nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami datang berdoa. Amin. Kita diberkati dan kita dikuatkan melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan telah kita renungkan bersama pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi kita boleh dimampukan oleh Roh Kudus melakukan dalam sepanjang kehidupan kita untuk tidak larut di dalam ketakutan, tetapi dalam ketakutan itu ada kekuatan daripada Allah bagi kita semua. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan, berkati dalam keluarga dan pelayan selanjutnya. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, pengenalan pundi pada hari ini. Pundi pertama untuk perpuluhan dan kolekte, pundi kedua untuk bantuan diakonia untuk jemaat di Mamuju, dan kotak yang ada di depan untuk dana musik dan dana pembangunan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini.
Baik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu siang hari ini Tuhan, bahwa Tuhan berkenan melawat kami dengan firman. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Tuhan telah pakai untuk mengkomunikasikan firman itu kepada kami. Roh Kudus pengilham firman itu akan menjelaskan jauh lebih jelas ke dalam hati kami. Ya, bukan hanya kami mendengar dengan baik, tapi lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau kembalikan kekuatan bagi hamba-Mu, terus memberkati dalam pelayanan di waktu-waktu yang akan datang. Yang hari ini umat-Mu telah membawa korban syukurnya kepadamu. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu sehingga dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan kiranya Tuhan kembalikan berkat-berkat baru dalam kehidupan setiap umat-Mu. Berkati dalam usaha pekerjaan, memberkati dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanannya kepadamu. Tempat majelis gereja yang telah berjalan di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan terus memberkati dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam hidup kami, kami berdoa dan amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita harus hadapi, tetapi kita tetap percaya bahwa sepanjang jalan kehidupan kita Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri dan kita memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terus berjalan bersama Tuhan, sebab di dalam Tuhan kita senantiasa mendapat kekuatan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita tenang sejenak untuk mendengarkan berita gereja.
Shalom, selamat siang. Dengan penuh sukacita kami menyambut kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kiranya kita semua mengalami urapan baru dan terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi yang ingin mendapatkan pelayanan, bisa menghubungi Gembala Sidang, Majelis Gereja, atau lewat telepon gereja. Jadwal ibadah kita dalam minggu ini, hari Jumat seperti biasa, kebaktian doa pukul 18, dan pada hari Minggu, tanggal 31 Januari, pukul 7 kebaktian umum pertama, pukul 10 kebaktian umum kedua, dan pukul 16 kebaktian online sekolah minggu lewat streaming YouTube. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Dan ada ucapan belasungkawa Gembala Sidang, Penatua Diaken, Persekutuan Intra Gerejawi, serta seluruh anggota Gereja Kibai Jemaat Latimojong menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya yang pertama almarhum Bapak Antonius Tangalayuk pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Makassar, dan telah dimakamkan di Tanah Toraja pada tanggal 22 Januari. Yang kedua, atas meninggalnya saudara atau kakak dari Ibu Alfrida Tarapa Prasetyo pada hari Kamis tanggal 21 Januari di Tanah Toraja. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, dan kita berdoa terus buat seluruh rumpun keluarga supaya tetap dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Selanjutnya beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Sehubungan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, dan kita tahu keadaan sekarang kondisi semakin banyak yang terinfeksi baik di kota kita maupun secara nasional di Indonesia semakin banyak. Oleh sebab itu beberapa yang kami sampaikan. Yang pertama, kita bisa melihat ibadah kita pada mulai pagi sampai siang ini. Kami telah mengevaluasi mengenai durasi ibadah yang kita laksanakan, yang biasanya selama ini 1 jam 45 menit. Kita syukur hari ini sudah dievaluasi dan berjalan 1 jam saja Tuhan, dan paling lama 1 jam 15 menit ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah selesai. Selanjutnya, kami terus menghimbau pada jemaat Tuhan. Ada 3 kelompok yang kami harapkan betul-betul memperhatikan selama masa pandemi ini untuk tidak ke gereja dulu. Kami sudah amati 3 kelompok ini yang sangat rentan terinfeksi atau bahkan bisa tularkan ke orang-orang lain, dan kita tidak mengharapkan Gereja Latimojong menjadi klaster penyebaran virus ini. Oleh sebab itu kami terus menghimbau bagi orang-orang tua kami yang lansia supaya mengikuti ibadah live streaming di rumah dulu. Lansia adalah orang-orang yang berusia 70 tahun ke atas, supaya tetap beribadah di rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Yang kedua, bagi jemaat Tuhan yang mempunyai riwayat penyakit atau komorbid, riwayat penyakit seperti penyakit pernafasan, TBC, asma, hipertensi, diabetes, apalagi penyakit jantung atau penyempitan pembuluh darah atau stroke, kami harapkan tidak ke gereja untuk sementara waktu selama masa pandemi, karena sangat rentan terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, bagi yang merasa kurang sehat, mungkin merasa ada flu-flu saja, tetapi memaksakan ke gereja, kami harapkan tetap di rumah. Ya, gejala-gejala ringan seperti flu, demam, sakit kepala, sakit otot, mohon di rumah dulu.
Ya, kami harapkan jangan dulu ke gereja. Kenapa? Karena kalau kita dalam kondisi seperti itu, berarti imun kita lagi turun. Ya, mungkin belum terinfeksi, tapi imun turun, kemungkinan besar bisa terinfeksi. Kedua, banyak OTG atau gejala yang sama dengan flu biasa, dan itu bisa juga menularkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kami harapkan kita peduli dengan diri kita dan juga peduli dengan orang-orang lain. Karena dengan kita menahan diri untuk tidak berkumpul untuk sementara waktu, karena dalam masa pandemi kita juga sebenarnya peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang kami sangat harapkan ke depan, supaya kita betul-betul mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan bagi jemaat Tuhan yang datang ke gereja adalah jemaat Tuhan yang benar-benar sehat. Ya, sekali lagi, benar-benar sehat, tidak masuk dalam kategori yang 3 kelompok tadi. Itu boleh beribadah sama di gereja. Itu yang kami sampaikan sehubungan dengan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan bagi yang di rumah, kita tahu live streaming itu pukul 7 pagi. Tetapi semua itu sudah ada di YouTube. Jadi walaupun tidak sempat ikut di live streaming jam 7 pagi, bisa menentukan waktu berkumpul bersama keluarga, itu bisa diputar kapanpun. Karena di channel YouTube itu semua sudah ada di situ. Jadi tidak harus jam 7, bisa mungkin jam 10, tetapi memutar rekaman YouTube yang ada di YouTube channel Latimojong. Jadi bisa diikuti kapanpun. Jadi tidak ada halangan bagi kita, bila tidak sempat jam 7, bisa jam berapapun, karena itu sudah ada di channel YouTube. Ya, itu yang kami sampaikan sehubungan dengan pandemi, dan kami juga sampaikan bahwa rencana sidang majelis Jemaat Latimojong itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2021. Jadi kami harapkan bagi PIK, seksi-seksi paling tidak mempersiapkan laporan kegiatan tahun lalu dan mempersiapkan untuk program kerja pada tahun 2021, tentunya disesuaikan dengan kondisi saat-saat sekarang ini. Demikian yang saya sampaikan, dan satu hal lagi bahwa beberapa waktu yang lalu ada surat dari Sinode, namun karena miskomunikasi sehingga ada sedikit kendala. Kita akan menjalankan tangguh untuk para pekerja gereja Kibait yang sudah memasuki masa pensiun dan yang meninggal dunia. Ini ada beberapa sebenarnya dari tahun lalu, tetapi karena kondisi kita baru akan jalankan pada tahun ini dan kita akan atur. Itu pada minggu depan kita akan menjalankan tangguh pundi kedua untuk bantuan duka keluarga almarhum Guru Injil Samuel Tato. Adapun profil dari Guru Injil Samuel Tato, tempat tanggal lahir Padang Iring 25 Mei 1946, meninggal dunia di Rumah Sakit Sinar Kasih Makale Tanah Toraja tanggal 30 Juni 2019. Dimakamkan di Rantetayo tanggal 6 Juli 2019. Masa pelayanan tahun 1967 sampai dengan tahun 2011, selama 43 tahun. Nah, ini yang kita akan jalankan pada minggu depan pada tangguh kedua. Dan seterusnya majelis akan mengatur untuk tangguh duka dan tangguh pensiun yang kurang lebih masih ada 10 yang kita akan jalankan. Kita akan atur ke depan. Demikian yang kami dapat sampaikan. Atas perhatian jemaat Tuhan kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan pujian Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita pakai tangan kita untuk memuji Tuhan.